تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الصالحين، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membimbing kita semua duduk kembali di dalam majelis ilmu. Semoga ilmu yang kita pelajari merubah hati kita menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Tafsir surah Ali Imran ayat berapa sekarang? Ayat 81 ya. Kita baca sampai ayat 83. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم
musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Baik ya. Pekan kemarin kita belajar ayat 78 ya. Yang mana salah satu tindakan atau perbuatan buruk ahlul kitab, terutama ulama-ulama mereka, yaitu mereka memainkan lidah mereka atau menarik lidah mereka ketika membaca ayat-ayat Allah sehingga ayat itu berubah maknanya ya, berpaling dari aslinya. Tetapi orang-orang yang bodoh, orang-orang awam mengira bahwa ucapan mereka itu adalah bagian daripada firman Allah, padahal bukan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian mereka mengatakan bahwa apa yang dipalingkan atau yang diucapkan oleh mereka yang bukan bagian daripada Alkitab itu, mereka katakan itu dari Allah, padahal bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka telah mengatakan kedustaan atas nama Allah, padahal mereka tahu dosanya, Bapak Ibu. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang suka memalingkan makna Al-Quranul Karim atau makna firman Allah ke makna yang lain ya, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Jamaah rahimakumullah ya. Itu tidak hanya terjadi pada ahlul kitab, bahkan di dalam umat Islam pun juga ada ya orang-orang yang mempelintir ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kalau tidak dipelintir ayatnya, yang dipelintir adalah maknanya, Bapak Ibu. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan ya pekan kemarin,
Bahwa di antara contohnya misalnya matna wa thulatha wa ruba, 2, 3, 4. Ada yang mempelintir 2 tambah 3 tambah 4, berarti 9. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian dan banyak contoh-contoh yang lain Bapak Ibu. Bagaimana seperti yang dilakukan oleh orang-orang liberal. Misalnya orang liberal mengatakan semua agama itu sama. Siapa yang beragama dia akan masuk surga. Karena berlandasan firman Allah, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Islam itu artinya tunduk. Jadi yang siapapun yang tunduk kepada agamanya maka dia masuk surga. Ini namanya termasuk yalwuna alsinatahum, menarik lidah, ya. Kemudian makna itu berubah. Jemaah rahimakumullah. Nah, di sini kita pentingnya berilmu, ya, supaya kita tidak mudah dipengaruhi oleh paham-paham yang baru. Jemaah rahimakumullah. Karena semakin ke belakang Bapak Ibu, semakin banyak pemahaman yang aneh-aneh. Ya, makanya Nabi mengatakan sebaik-baiknya masa adalah masaku, kemudian masa setelahku, kemudian masa setelah itu, kemudian masa setelah itu. Nah, jadi semakin ke belakang masa ini semakin tidak baik. Jemaah rahimakumullah, orang-orangnya, pemahamannya dan seterusnya. Kemudian ayat 79 Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi, ya, dan Rasul menyuruh manusia untuk menyembah dirinya. Tetapi hendaklah mereka mengatakan bahwa sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ceritanya Nabi dan Rasul menyuruh umatnya untuk menyembah dirinya. Jadi tidak betul itu pemahaman atau keyakinan orang-orang Nasrani, yang mana mereka menyembah Nabi Isa alasannya karena Nabi Isa menyuruh umatnya untuk menyembah dia. Itu tidak benar. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian sekarang kita masuk ayat 81. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Dan ingatlah, kalau ada kata idz ini berarti menceritakan peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Jemaah rahimakumullah. Dan kita diminta untuk mengambil pelajaran. Ingatlah dan ambillah pelajaran ketika Allah mengambil janji. Kepada siapa? Mitsaqan nabiyyin, mengambil janji kepada para nabi. Nah, apa isi janjinya Allah? Lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Ketika aku memberikan kepada kalian wahai para nabi, min kitabin kitab, wa hikmatin dan hikmah. Thumma ja'akum rasul, kemudian datang kepada kalian. Kemudian setelah itu, setelah masa kalian, datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, musaddiqun, yang membenarkan, lima ma'akum, apa yang ada pada kalian, maksudnya kitab yang ada pada kalian. Apa janji yang diikat oleh Allah kepada para nabi dan para rasul? Ini Bapak Ibu, la tu'minun nabihi wa la tansurun. Kalian berjanji ya kepadaku, kata Allah, bahwa kalian sungguh akan beriman kepada rasul itu dan akan menolong rasul itu. Siapa rasul yang dimaksud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah Bapak Ibu. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad, ya. Yang mana Allah pernah mengikat janji kepada para nabi dan rasul bahwa mereka harus beriman dan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka para nabi dan para rasul itu tidak hidup di masa Nabi Muhammad. Tapi ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, coba kita perhatikan ya ayat 81. Allah tidak menyebut nubuah di sini.
Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah, ya kan? Beda dengan ayat 79. Di ayat 79 ada nubuahnya. Maka nabi basyarin ayyutiyahullahu alkitaba wal hukma wan nubuwah. Kenapa di ayat 79 ada nubuahnya, sedangkan di ayat 81 tidak ada kata nubuah? Kata ulama, karena di ayat ini kalau orang belajar Al-Quran lebih mendalam Bapak Ibu, pasti akan muncul pertanyaan seperti itu. Karena kan sama-sama nyebut kitab dan hikmah. Tapi di ayat 79 tidak menyebut nubuah, sedangkan di ayat 81 tidak ada menyebut kata nubuah. Kata ulama, karena di ayat 79 larangan kepada Nabi dan Rasul, ya, memerintahkan umatnya untuk menyembah mereka. Jadi larangan menyembah Nabi dan Rasul. Makanya disebut kata nubuah di situ. Khawatir ada persepsi, kalau tidak disebut kata nubuah, nanti umatnya punya persepsi bahwa yang dilarang itu menyembah ulama. Orang yang diberikan kitab dan hikmah saja yang dilarang. Orang yang paham kitab dan paham hikmah saja yang dilarang untuk disembah. Ya kan? Sedangkan Nabi tidak dilarang untuk disembah. Karena dalam ayat ini tidak ada nubuah misalnya. Makanya di ayat 79 Allah menyebut kata nubuah, bahwa yang dilarang untuk disembah itu bukan hanya para ulama, tetapi Nabi dan Rasul sekalipun juga dilarang untuk menyembah mereka. Sedangkan di ayat 81 Bapak Ibu ini tidak berbicara tentang penyembahan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut kata nubuah, ya. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan ingatlah ketika Allah mengambil mitsaq. Mitsaq artinya ikatan yang kuat. Misalnya firman Allah, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil, apa lanjutannya? Bil urwatil. Nah, memang pandai kalau disuruh melanjutkan jenayahnya. Tapi kalau disuruh ngulang dari awal biasanya agak bingung, ya. Sama dengan anak-anak itu, ya. Anak-anak itu kalau disuruh ngelanjutin 1-2 kata itu biasanya bisa. Tapi kalau disuruh ngulang dari awal bingung. Jamaah rahimakumullah, ya. Siapa yang menyerahkan hidupnya kepada Allah, artinya tawakal, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali al-wuthqa yang kuat, lan fisama laha, yang tidak akan putus. Jadi al-wuthqa makna aslinya adalah kuat, Bapak Ibu. Kenapa diartikan janji? Karena ketika orang berjanji, dia telah mengikat suatu komitmen dengan orang yang dia janjikan. Jamaah rahimakumullah, ya. Misalnya jenengan janji kepada saya. Nah, kalau disebut Ustadz saya janji pekan depan saya hadir pengajian, berarti itu kuat Bapak Ibu, ya, itu komitmen yang kuat. Makanya mitsaq disebut juga dengan janji. Jamaah rahimakumullah, ya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa berjanji itu diperbolehkan, terutama kepada hal-hal yang penting. Karena beriman kepada Nabi Muhammad dan menolong Nabi Muhammad dalam berdakwah ini sesuatu yang sangat penting. Jamaah rahimakumullah, makanya Allah mengambil janji kepada para nabi dan para rasul, Bapak Ibu, ya. Jadi boleh, ya, seorang guru mengambil janji kepada murid-muridnya. Kamu janji, ya, janji hafal Quran 2 tahun misalnya. Akhirnya muridnya berikrar, saya berikrar berjanji dengan nama Allah saya akan hafal Quran dalam waktu 2 tahun. Boleh tidak itu? Boleh, jemaah rahimakumullah. Cuman kalau dia berjanji nyebut nama Allah alias bersumpah, kalau dia tidak bersesuai dengan janjinya, maka dia harus bayar kafarat. Jemaah rahimakumullah. Ibu-ibu pengen gak punya suami hafal Quran? Halo? Hah? Pengen gak punya suami hafal Quran? Pengen kan? Nah, mungkin ada di antara suami panjenengan yang ikut hafalan Quran. Itu ada satu cara ibu-ibu supaya suami panjenengan cepat hafal. Mau tahu nggak caranya?
Mau kan? Nah, janjikan nikah lagi kalau hafal. Insya Allah cepat hafal. Janjikan nikah lagi. Wahai suamiku, kalau kamu hafal dalam waktu 1 tahun, aku izinin kamu nikah lagi. Insya Allah belum setahun hafal ya. Insya Allah. Boleh mengambil janji untuk hal-hal yang sangat penting, sebagaimana Allah mengambil janji kepada para nabi dan para rasul. Jamaah rahimakumullah, untuk beriman dan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai janji ini Bapak Ibu, ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa janji ini hanya diikat oleh Allah kepada para nabi saja, tidak kepada umatnya. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang lebih kuat jazakumullah, bahwa janji ini tidak hanya diikat oleh Allah kepada para nabi, tapi juga kepada umat dari para nabi itu. Karena apa yang diwajibkan oleh Allah kepada para nabinya, maka itu juga menjadi kewajiban kepada umatnya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan Bani Israel bahwa kakek moyang mereka ya, yang menjadi pengikut para nabi dan para rasul, yang menjadi pengikut Nabi Musa, yang menjadi pengikut Nabi Isa, itu mereka semua pernah berjanji kepada nabi mereka masing-masing bahwa mereka akan beriman kepada rasul yang datang setelah mereka, siapapun rasulnya. Mereka tidak hanya beriman, mereka juga berjanji untuk menolong rasul tersebut. Jadi Allah ingin mengingatkan kepada ahlul kitab Yahudi Nasrani yang ada di Madinah saat itu ya, tentang bahwa leluhur mereka itu pernah berjanji kepada Allah melalui nabi-nabi mereka bahwa mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad dan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi kenyataannya Yahudi dan Nasrani Bapak Ibu mengingkari perjanjian itu. Buktinya apa? Mereka tidak beriman kepada Nabi. Jangankan menolong Nabi, ya, beriman saja mereka tidak lakukan. Jamaah rahimakumullah. Memang kalau kita berbicara tentang pengkhianatan akan janji, ya, itu banyak dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Bapak Ibu. Orang Yahudi ini terkenal dengan orang yang berkhianat. Ya. Makanya ketika Nabi SAW datang ke Madinah, Nabi membuat piagam Madinah, Bapak Ibu. Dan di antara piagam Madinah itu kan berjanji kepada, mengikat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Tapi tak lama setelah itu orang Yahudi mengingkari perjanjian tersebut. Ya, akhirnya mereka diusir dari kota Madinah Al-Munawwarah. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kapan janji itu disampaikan oleh Allah? Janji kepada para nabi bahwa mereka akan beriman dan menolong Nabi Muhammad. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di alam ruh, sebagaimana Allah pernah berjanji kepada manusia, mengikat janji dengan manusia, bahwa sebelum manusia itu lahir, dia berjanji akan menyembah Allah. Nah, kita wajib percaya Bapak Ibu, walaupun kita udah nggak ingat ya, bahwa kita pernah berjanji kepada Allah di alam ruh, ya, sebelum kita lahir, untuk menyembah hanya kepada Allah. Ya, kita harus ingat ya, kita harus percaya walaupun kita sudah tidak ingat. Kita ingat nggak dulu waktu masih bayi? Nah, tapi kita percaya nggak peristiwa yang diceritakan oleh orang tua kita ketika kita masih bayi? Percaya. Maka Allah lebih harus kita percaya kepadanya, bahwa sebelum kita lahir, sebelum kita ada di dalam kandungan ibu kita telah mengambil janji kepada Allah bahwa kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita lahir, setelah itu kita dewasa, kita menyembah Allah, berarti kita orang yang telah menepati janji tersebut. Jamaah rahimakumullah. Ya. Begitu juga janji yang Allah ikat kepada para nabi dan para rasul, bahwa mereka akan beriman dan menolong Nabi Muhammad, itu menurut pendapat yang pertama dilakukan ya ketika di alam ruh. Pendapat yang kedua mengatakan ketika Allah menurunkan wahyu kepada mereka, bahwa saat itu juga Allah meminta
atau mengikat janji kepada para nabi dan para rasul untuk beriman kepada Nabi Muhammad dan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu janji itu disampaikan kepada umatnya. Ya. Sehingga konsekuensinya Bapak Ibu, siapa yang mengaku pengikut nabi tertentu, maka dia harus apa? Beriman dan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengaku pengikut Nabi Musa, Nabi Isa, tetapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan tidak menolong Nabi Muhammad SAW, maka mereka adalah orang-orang yang telah mengingkari janji. Dan mereka dikatakan sebagai orang fasik ya di ayat 82. Baik. Kemudian jemaah rahimakumullah, kalau para nabi dan para rasul sebelumnya dan umat-umat sebelumnya telah diambil janji oleh Allah untuk beriman dan menolong Nabi Muhammad, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad yang hidup setelah masa Nabi Muhammad SAW itu lebih wajib untuk beriman dan menolong Nabi Muhammad. Yang tidak ketemu Nabi aja Bapak Ibu wajib beriman dan menolong. Jadi punya komitmen, seandainya dia hidup di masa Nabi ya, maka dia akan beriman dan menolong Nabi Muhammad. Apalagi yang betul-betul hidup di masa Nabi dan setelah Nabi SAW, maka dia lebih wajib untuk beriman kepada Nabi dan juga menolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah rahimakumullah. Ya. Sebagaimana yang disyaratkan oleh ayat ini, la tu'minun nabihi walatan surunnah. Kalian hendaklah kalian beriman kepadanya dan menolong dakwahnya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, di sini Allah menggabungkan antara beriman dan menolong agama Allah. Artinya begini Bapak Ibu, kalau kita hanya beriman kepada Nabi Muhammad tapi kita tidak menolong dakwahnya, tidak menolong agamanya, maka iman kita tidak sempurna. Jadi iman kita dianggap sempurna, iman kita diakui betul oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita beriman dan menolong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, menolong agama Islam Bapak Ibu tidak harus dengan ilmu. Bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan keahlian-keahlian yang kita miliki. Jemaah rahimakumullah. Kalau kita beriman selama 60 tahun misalnya, tapi sama sekali tidak ada yang kita sisihkan dari hidup ini untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita tidak sempurna. Bukankah Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Semua manusia itu rugi kecuali alladzina amanu, beriman, wa amilus salihat, beramal soleh. Kemudian wa tawassaw bil haq, saling berwasiat dengan kebenaran alias berdakwah. Jadi hidup kita ini rugi kalau kita tidak berdakwah, tidak menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Dan ini telah dicontohkan oleh para sahabat ya. Bagaimana mereka tidak hanya beriman kepada Nabi Muhammad, tapi juga mereka menolong Nabi Muhammad Bapak Ibu. Mereka tidak hanya percaya kepada Rasulullah, tapi juga mereka berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Khadijah tidak hanya percaya kepada Nabi, tapi juga mengorbankan hartanya untuk dakwahnya Nabi. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman dan sahabat-sahabat yang lain, mereka tidak hanya beriman kepada Nabi, tapi mereka juga mengorbankan harta bahkan jiwa mereka untuk menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu. Nah, sekarang apa yang kita sudah korbankan untuk menolong agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Harta kita, jiwa kita, tenaga kita, jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian ayat ini kata ulama menunjukkan keutamaan dan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau belum diutus oleh Allah, tetapi para nabi dan para rasul yang sudah diutus oleh Allah sudah dimintai janji untuk beriman dan menolong Nabi Muhammad.
Ini kan sebuah kemuliaan, keutamaan, keagungan Bapak Ibu. Dan ini juga dalil bahwa Nabi SAW adalah merupakan pemimpin para nabi dan para rasul. Hal ini jelas ya ketika Nabi Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Kemudian di Masjidil Aqsa, Nabi SAW bertemu dengan semua para nabi dan para rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Ada ulama mengatakan bertemu secara fisik, ada ulama mengatakan bertemu secara ruh. Ada ulama mengatakan bertemu ruh dan fisiknya. Karena waktu Nabi Isra itu tidak hanya ruhnya tapi fisiknya juga. Jamaah rahimakumullah. Inilah yang dijadikan dalil oleh ulama bahwa para nabi dan para rasul itu sebenarnya mereka tidak wafat. Sebenarnya mereka tidak mati, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka melaksanakan sholat sunnah. Siapa yang menjadi imam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keutamaan dan keagungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jamaah. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa ajaran para nabi dan para rasul itu sambung menyambung. Sehingga nabi-nabi sebelumnya diperintahkan oleh Allah untuk beriman dan menolong Nabi Muhammad. Begitu juga Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengimani dan membenarkan nabi-nabi sebelumnya, Bapak Ibu. Ada enggak bukti bahwa nabi itu membenarkan ajaran nabi-nabi terdahulu? Ada enggak? Ada banyak buktinya. Pertama, Nabi Muhammad pernah sholat menghadap Baitul Maqdis. Itu ajaran Nabi siapa itu? Nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Musa, jamaahullah. Kemudian yang kedua apa lagi? Nabi memerintahkan umatnya untuk puasa tanggal 10 Muharram. Itu ajaran Nabi siapa? Nabi Musa yang puasa setiap tanggal 10 Muharram karena diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun. Dan Allah menenggelamkan Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi memerintahkan umatnya untuk puasa apa? Puasa Daud. Itu ajaran Nabi Daud alaihissalam, Bapak Ibu. Ya. Ini bukti bahwa Nabi tidak meninggalkan ajaran-ajaran sebelumnya. Bahwa kedatangan Nabi musaddiqul lima ma'akum, membenarkan apa yang ada pada mereka. Nah, kemudian Allah meminta para nabi dan para rasul serta umat-umatnya waktu itu ya untuk berikrar bahwa mereka akan beriman dan menolong Nabi Muhammad. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri. Qala Allah berfirman, aqrartum, apakah kalian berikrar mengakui bahwa Muhammad itu seorang rasul dan kalian berkomitmen beriman kepadanya dan menolongnya. Wa akhadhtum ala dzalikum isri, ya. Dan kalian mengambil ala dzalikum atas hal itu isri, janjiku, kata Allah. Kemudian para nabi dan para rasul itu menjawab apa? Qalu aqrarna. Qalu, mereka menjawab, aqrarna, kami berikrar. Ikrar itu apa artinya Bapak Ibu? Kami mengakui, kami berjanji, jemaah rahimakumullah, bahwa kami akan beriman dan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Nah, di sini terkandung pelajaran ya, bahwa kita boleh minta seseorang berikrar ketika berkaitan dengan sesuatu yang sangat penting. Ya, kamu janji ya, kamu berikrar ya, bahwa kamu akan hafal Al-Quran dalam waktu 1 tahun. Kemudian orang itu menjawab, aqrarna, kami berikrar, kami berjanji bahwa kami akan menghafal Al-Quran dalam waktu 1 tahun. Ini boleh Bapak Ibu, karena janji itu akan menjaga komitmen seseorang. Jamaah rahimakumullah. Saya waktu saya punya jadwal di salah satu pondok ya, pondok tahfidz Quran, ngajar di sana. Saya minta santri-santri menulis kapan selesai hafalan Al-Quran 30 juz. Dan saya minta mereka nulis dengan tanggal lahir mereka, bulan lahir mereka, tahunnya terserah. Ada yang nulis 3 tahun, ada yang nulis 2 tahun, ada yang nulis 1 tahun. Paling tidak ditulis dulu. Ya, ditulis dulu Pak, yang ikut program hafalan saya di sini. Tulis, insya Allah saya berjanji
akan menyelesaikan hafalan Al-Quran juz 30 tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, tempel di pintu rumah panjenengan. Jadi setiap keluar masuk pintu ingat ikrarnya itu. Akhirnya mau malas nggak jadi. Kenapa sekarang orang kok malas menghafal Quran, malas ini itu? Karena nggak punya ikrar, tidak punya janji atas dirinya. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Allah mengatakan fashhadu, bersaksilah kalian. Wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku pun menjadi saksi bersama kalian, kata Allah. Subhanallah. Ini juga menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad, Bapak Ibu, di mana para rasul semuanya diminta oleh Allah untuk bersaksi bahwa Muhammad adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah membenarkan apa yang ada pada mereka. Subhanallah, ya. Kemudian kita lanjut. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Faman tawalla, maka barang siapa yang berpaling berarti tidak mengikuti janji tersebut. Berarti tidak apa? Tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan juga tidak menolong dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da dzalika, setelah itu, setelah dia berjanji, dan semua manusia berjanji Bapak Ibu, kakek moyang mereka berjanji untuk beriman dan menolong Nabi Muhammad. Siapa yang berpaling dari itu, faulaika humul fasikun, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, di sini ada kata kunci ya, ba'da dzalika, setelah itu. Setelah datang bukti yang nyata, setelah datang dalil, setelah datang nabi dan rasul kepadanya, tapi dia tetap berpaling, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, mafhum mukhalafahnya Bapak Ibu, kalau dalil belum datang kepada mereka, dakwah tidak sampai kepada mereka, lalu mereka berpaling dari kebenaran, mereka tidak beriman, mereka tidak Islam, kira-kira mereka berdosa atau tidak? Tidak, jemaah rahimakumullah. Jadi orang kafir yang ada di pelosok-pelosok bumi, ya, pelosok bumi, Bapak Ibu, mereka kafir karena ngikuti ayah kakek moyang mereka, jemaah rahimakumullah, dan dakwah tidak sampai kepada mereka. Tidak ada internet, tidak ada ustadz yang sampai ke sana. Mereka juga tidak punya biaya untuk mencari kebenaran di kota, Bapak Ibu. Maka bisa saja kekafiran mereka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ini, ibu-ibu ya. Ibu-ibu sholat mulai usia berapa? Mulai usia 15 tahun misalnya. Karena menyangka baligh itu usia 15 tahun. Padahal bagi perempuan baligh itu kalau sudah haid kan. Jadi haidnya usia 9 tahun sampai usia 15 tahun dia nggak pernah sholat. Karena dia nggak tahu bahwa mukallaf itu dimulai sejak haid. Nah, kata ulama ini dirinci hukumnya. Kalau dia tidak tahu karena tidak ada orang yang mengajarkan kepada dia, dan sulitnya mengakses ilmu bagi dia, maka dia tidak sholat selama beberapa tahun itu, dimaafkan oleh Allah dan sholatnya tidak perlu diqadha. Tapi kalau dia tidak tahu karena malas belajar, jemaah rahimakumullah, ustadz sudah ada, ya kan, pengajian sudah banyak, tapi dia malas belajar. Lalu setelah 20 tahun dia baru tahu, ya, maka sholat yang dia tinggalkan itu kata ulama wajib diqadha, Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini pentingnya ilmu, jemaah rahimakumullah. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Siapa yang berpaling setelah itu, maka mereka adalah orang-orang fasik. Siapa yang disebut fasik? Fasik itu kata ulama khurujul insan an hududis syar'i wa intihaki qawaninihi bisayyi'at wartikabil kabair. Orang yang fasik itu adalah orang yang keluar dari batasan-batasan syariat.
Ya, jadi melanggar batasan-batasan syariat. Misalnya haram dilanggar oleh dia. Dan orang yang senantiasa melakukan dosa besar. Jadi kalau dalam pengertian ini, orang yang melakukan dosa kecil, Bapak Ibu, maka dia tidak bisa disebut sebagai orang yang fasik. Dosa kecil itu contohnya apa? Contohnya melihat hal-hal yang haram. Itu dosa kecil ya. Maka itu akan hilang dengan apa? Wudu, dengan sholat, dengan puasa. Ya. Adapun dosa besar contohnya apa? Banyak sekali ya. Zina, mencuri, membunuh, dosa besar. Nah, orang yang melakukan dosa besar, maka dia termasuk orang yang fasik. Nah, ulama menyebutkan tentang status muslim yang fasik, status muslim yang melakukan dosa besar. Ada orang muslim tapi berzina, ada orang muslim tapi membunuh, ada orang muslim tapi mencuri. Bagaimana status keislamannya? Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan dia tetap Islam tapi di level yang sangat rendah sekali. Jamaah rahimakumullah, di level yang sangat rendah sekali. Ya. Beda dengan pendapat aliran Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau orang Khawarij kan dari kata kharaja. Kharaja artinya apa? Keluar. Karena dia mengeluarkan dari Islam orang muslim yang melakukan dosa besar. Jadi kata orang Khawarij, kalau ada orang muslim berzina, orang muslim mencuri, orang muslim membunuh orang lain, maka Islamnya gugur sehingga dia dikatakan kafir. Maka dia menyebut paham takfiri. Takfiri itu mengkafirkan orang lain. Jadi kalau ada orang suka mengkafir-kafirkan orang lain, itu berarti Khawarij, Bapak Ibu. Yang ini kafir semua. Yang muslim hanya dia. Kemudian yang ketiga, ada aliran Mu'tazilah. Nah, kalau Mu'tazilah ini pertengahan. Tidak dikatakan muslim dan juga tidak dikatakan kafir. Nama pahamnya manzilah bainal manzilatain. Ya, kedudukan di antara dua kedudukan. Jadi nanti dipasrahkan kepada Allah. Kalau Allah mengampuni dia masuk surga, kalau enggak masuk neraka. Jamaah rahimakumullah. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan orang muslim yang fasik yang melakukan dosa besar, dia tetap muslim tapi di level yang sangat rendah, Bapak Ibu. Ya. Adapun orang muslim melakukan dosa kecil, Bapak Ibu, ini tidak termasuk fasik ya. Karena dosa kecil itu selama dia sholat, puasa dan baca Al-Quran, zikir ya, maka dosa itu akan dengan sendirinya gugur. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kita lanjut. Afaghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard. Apakah selain agama Allah mereka mencari, maksudnya apakah mereka mencari agama selain agama Allah Subhanahu wa taala? Walahu aslama man fis samawati wal ard. Padahal yang ada di langit dan yang ada di bumi semuanya tunduk kepada Allah. Tau'an, mau, wa karhan, dan tidak mau. Maksudnya mau tidak mau semua yang ada di langit dan yang di bumi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi yurja'un, dan kepada Allah mereka semua akan dikembalikan. Paham enggak maksud ayat ini? Jadi Allah mencela orang-orang yang beragama dengan selain agama Allah, agama Islam. Kenapa sih kalian mencari agama atau beragama dengan selain agama Allah? Padahal semua yang ada di langit dan di bumi ini tunduk kepada saya, kata Allah. Kok bisa-bisanya kalian tidak tunduk kepada saya? Dengan cara beragama dengan agama yang lain, kata Allah. Misalnya Bapak Ibu, semua orang di Indonesia ini tunduk kepada saya. Ya, semua tunduk. Enggak ada yang berani menentang aturan saya. Tidak ada yang tidak tunduk kepada saya. Semuanya tunduk. Kecuali hanya ada beberapa orang yang tidak tunduk kepada saya. Berarti kan orang itu sangat apa? Sangat buruk, jamaah rahimakumullah. Di saat semuanya tunduk tapi ada beberapa orang yang tidak tunduk kepada saya, berarti dia sangat buruk. Dia telah berani sekali kepada saya. Begitu juga ayat ini mencela orang-orang yang beragama dengan selain agama Allah.
Berarti dia ini, kata Allah, sangat menentang Allah. Padahal semua yang ada di langit dan di bumi tunduk kepada Allah. Tau'an au karhan. Tau'an artinya apa? Dalam kondisi taat, berarti ibadah. Wa karhan dalam kondisi terpaksa. Contohnya apa? Kita tunduk karena taat kepada Allah. Contohnya apa? Salat, puasa. Ini kan namanya syariat, Bapak Ibu. Sedangkan karhan, tunduk dalam kondisi terpaksa. Mau tidak mau kita harus tunduk. Contohnya apa? Kematian. Kita harus tunduk kepada Allah. Kita tidak bisa memajukan dan memundurkan kematian kita. Jamaah rahimakumullah. Itu yang disebut dengan karhan. Wa ilaihi yurja'un, dan kepada Allah yurja'un, mereka semua dikembalikan. Harusnya kalau semua kembali kepada Allah, mereka beragama dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ayat ini kata ulama dalil ya. Dalil bahwa ibadah itu diterima oleh Allah apabila sesuai dengan tuntunan Allah. Karena dalam ayat ini apakah mereka mencari agama selain agama Allah? Termasuk agama kan ibadah, Bapak Ibu. Jadi kalau kita beribadah dengan ibadah yang tidak sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, maka ibadah kita tertolak. Jemaah rahimakumullah. Ya. Padahal syarat ibadah itu diterima oleh Allah tidak hanya ikhlas, tapi juga sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, kita buka tanya jawab ya, sambil menunggu waktu insya. Silakan Pak Gun. Baik ya. Ada orang muslim melakukan dosa besar, setelah itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah level keislamannya tetap di bawah ataukah naik ya? Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, level keislamannya naik, Bapak Ibu. Sebagaimana firman Allah di surah Ali Imran 133. Ketika Allah berbicara tentang surga yang dijanjikan kepada orang bertakwa kan. U'iddat lil muttaqin. Nah, itu Allah sebutkan ciri-ciri orang bertakwa kan. Ya, di ayat 134 dan 135. Nah, di ayat 135 Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang pernah melakukan perbuatan keji, perbuatan yang mana mereka telah menzalimi diri mereka sendiri, yaitu perbuatan dosa besar. Kemudian mereka mengingat Allah dan mereka memohon ampun kepada Allah. Allah mengampuni dosa mereka. Ini dalil ya bahwa orang yang pernah melakukan dosa besar kemudian dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka level keislamannya langsung naik, Bapak Ibu. Karena orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa, kata Nabi SAW. Ya. Jadi jangan sungkan untuk bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan, jemaah rahimakumullah. Nangis, menyesal dan bertekad tidak mengulangi lagi, insya Allah diampuni oleh Allah. Karena rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya. Baik ya, pekan depan kita masuk halaman terakhir dari juz 3. Ini sudah 3 juz Pak, berarti kita belajar tafsir ini ya, subhanallah. Kalau panjenengan hafalkan, maka panjenengan telah hafal seperti para sahabat, yaitu hafal ayatnya dan paham maknanya, Bapak Ibu. 3 juz ya, subhanallah. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.